الفاتحة هنيئا الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة إن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد إن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحب بداننا سد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, hingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita bisa hadir kumpul di majlis yang mulia ini, majlis ilmu di Mushalah Ar-Raudhah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, turun barakah rahmat dari Allah buat kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan muzakarah kita nih di dalam kitab tafsir Jalalain. Masuk di dalam ayat masalah puasa. Ya. Kalau udah pernah dibaca, enggak apa-apa kita balik supaya nandainya gampang. Benar enggak? Hah? Tandanya di mana tuh? Gak ada yang nandain ya. Benar ya? Nah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita sama Allah nih. Dengan panggilan orang-orang yang beriman. Kutiba, furidha, diwajibkan alaikumus syiyam, atas kalian Asyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, minal umami, daripada umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa atau menjadi orang yang takwa. Apa takwa? Al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Orangnya disebut muttaqin. Ya, perbuatannya takwa. Orang ini disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tujuannya Allah mewajibkan kita puasa itu tuh. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena berpuasa itu kan bukan hanya kita menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, tapi juga
menjaga diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Pokoknya puasa bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus, tapi menahan mulut, ya, lidah daripada ghibah, daripada berbohong, daripada berkata yang buruk, menahan pendengaran daripada mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan pandangan daripada melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Puasa nahan lapar, nahan haus. Tapinya tawab. Habis subuh muter ke Polonia. Yang muter ke pasar. Udah ngeliat cewek. Matanya. Melihat sesuatu yang haram. Maka itu mengurangi pahala puasa kita. Bahkan bisa aja habis. Apalagi sambil puasa sambil ngomongin orang. Ya. Dikatakan min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat pahalanya, melainkan lapar haus saja. Nah, kalau puasanya model begini, maka selesai puasa dia kayak orang yang dilepas dari penjara. Wow. Ya. Enggak takwa jadi. Makanya baru puasa yang benar. Memang berat puasa itu. Makanya pakai fi'il kutibah. Ya, diwajibkan. Al-ma'asi, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Yang takut, takwa itu takut. Al-ma'asi terhadap berbagai maksiat. Takut terhadap berbagai maksiat, berbagai perbuatan yang dikategorikan nentang Allah, itu maksiat. Ya. Orangnya disebut asi, perbuatan disebut maksiat. Jamak daripada maksiat ma'asiyun. Jadi berbagai maksiat. Orangnya al-asi. Ngaku cinta kepada Allah tapi bermaksiat, malu. Sindir kita, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah. Azal amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Ta'sil ilah, kau maksiat tentang Allah. Wa anta tuzhiru hubbah, sedangkan kau menzahirkan aku cinta kepada Allah tapi maksiat. Azal amri fil qiyasi badi'u. Ini merupakan satu hal yang aneh sepanjang apa itu? Sepanjang perjalanan waktu. Aneh, ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi maksiat. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu benar kepada Allah, la ata'tahu, pasti kamu taat kepada Allah. Kita ngaku cinta nih, cinta kepada Allah, benar cinta kita kepada Allah, malu kita maksiat, malu. Kenapa? Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta itu taat kepada yang dicintai. Yang aku cinta sama guru kita, taat. Yang aku cinta sama orang tua kita, taat. Selama perbuatannya, perintahnya itu enggak bertentangan dengan syariat, taat. Itu cinta namanya. Tapi kalau cinta ngelanggar, cinta tapinya nentang, wah ini cinta apa namanya? Palsu. Cintamu dusta, katanya. Cintamu dusta. Ya. Makanya cinta itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Bini nanya sama lakinya, papa sayang mama enggak? Sayang. Hah? Iya. Yeah.
Bisa aja sayang. Ratus-ratus kali dia mulutnya keluar dari mulutnya kata-kata sayang, sayang. Tapi kalau perbuatan yang tidak menunjukkan kasih sayang, nggak ada artinya. Ya, perbuatan. Tetapi perempuan memang terkadang perlu nyentuh pernyataan supaya dia merasa nyaman. Kok sayang enggak? Gua, ayo gua sayang lu, gua enak. Nangis dia. Ya, ya apa? Perempuan itu senang digombali. Nah, senang digombali. Puji, emang naluri dia tuh, fitrahnya itu begitu. Senang dipuji. Makanya jangan sampai istri antum dipuji sama orang, ente puji terus. Kalau ente nggak puji, ntar orang yang lain yang puji, wow didemen itu, naudzubillah. Jangan ragu-ragu. Ya kata bini kita gendut, waduh badan lo sintel banget, sintel namanya, sintal ya, padat badan lo ya. Kalau kata gembrot tapi enak, kok pandang sedap, biasa lah. Senyumnya yang lain tuh, ya. Lama, lo kayak buntelan kentut lo. Nah, akhirnya dia ketika ada orang lain yang puji dia, oh, dia bisa. Itu lemahnya perempuan. Ya. Jadi wajar nggak apa-apa. Ma'asi. Wa innahu yughsiru asyahwata allati hiya mabda'uha. Ya. Maka sesungguhnya puasa itu dapat mematahkan syahwat allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat ini itu sumbernya maksiat. Orang kalau nggak ada syahwat nggak bakal maksiat. Makanya orang kalau kelaparan gitu, laparan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kelaparan, tapi kurus, mau maksiat dia. Hah? Oh dulu di Ethiopia pada kelaparan, udah lemah, nggak ada daya. Orang nggak ada daya nggak bisa lagi maksiat, syahwatnya patah, lemah. Nah, kita nggak kelaparan, tapi kita diperintahkan sama Allah, yuk melaparkan diri. Supaya dengan melaparkan diri itu benar-benar dapat mematahkan syahwat kita. Karena kalau syahwat kencang, maksiatnya tambah kuat. Ya, salafus salihah itu ngurangin makan. Kalau kita ngurangin kagak makan, ngurangin kagak, maknanya makan mulu gitu. Pagi sarapan, siang makan, sore jajan, malam makan malam, asya, mau tidur mendo ya, mendo. Wah, antes syahwatnya kenceng. Ada mereka yang makannya itu cuman segini nih, 3 jari itu. Ini 3 jari. Kalau kita kadang-kadang nggak puas juga deh. Kembuli anget, betul ya? Kembuli lagi anget-angetnya, pakai kambing lagi tuh kembuli. Wah, kambingnya dipegang gini, aja enggak? Kembuli ayam kan bid'ah itu. Kembuli ayam bid'ah. Kemarin bid'ah tuh. Nah, bid'ah, tapi enggak bid'ah dolalah, enggak. Bid'ah. Iya. Jangan marah ya, canda. Aneh Mbak Bibur ketawa, kembuli kayak ayam tuh, main lihat-lihatan ya dulu. Asal kita colek aja kembuli deh. Mereka sama sapi itu beda juga. Kembuli ya timbalan kambing. Alhasil kalau masalahnya ngomong ini. Kalau gitu, waduh. Kadang-kadang nggak puas, bejek, kita bejek. Biar tuh nasi yang 5 suap jadi 1 suap tuh,
Ya Allah. Ada begini makanya nih. Maka yang nempel di tangan itu. Tapi bukan berarti dia nyendok sepiring lalu dimakan sedikit ditinggalin, mubazir namanya. Makanya ketika kita makan nyendok ya jangan banyak-banyak, kedarnya aja. Ah, undangan di gedung bener ya? Wah, makan ajib-ajib. Nah, sayang kalau nyendok sedikit man rugi ya. Nah, rugi. Ajar yang banyak. Akhirnya nggak habis. Ya habis mubazir. Inna mubazirina kana ikhwana syaitan. Mubazir itu kawannya setan. Setan demen kalau kita menyanyiakan makanan. Jadi sumbernya syahwat itu, sumbernya syahwat itu adalah maksiat itu syahwat. Makanya kita disuruh patahin syahwat, disuruh berlapar. Ayyaman ma'dudat, berapa hari kita disuruh puasa? Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Sebulan kalau puasa Ramadan kan sebulan. Nah, sebulan itu kan bisa 30 hari, bisa 29 hari. Ya. Nusiba bil siyam, kata ayaman ini dinasabkan dengan kata siyam. Aw yasumu muqaddaran, atau mereka berpuasa itu ya secara ditakdirkan, udah ada kadarnya. Ma'dudat ay galailah, beberapa hari yang telah ditentukan, sedikit, enggak sepanjang tahun kita berpuasa ya, cuman beberapa hari yang ditentukan sedikit. Bahkan dalam 30 hari itu enggak 30 penuh, cuman dari subuh sampai maghrib, begitu. Nah cuman kadang-kadang orang ikhtilafnya sahur tuh, imsak. Kalau di Arab mungkin nggak kenal imsak. Imsak itu ya subuh, masuk fajar, imsak. Atau imsak apa? Menahan diri. Kalau kita imsaknya apa itu? Belum subuh, 5 menit, ya, 7 menit. Jadi kayak warning gitu ya. Hati nih, bentar lagi makanya jadi rame tuh. Ada orang, kalau udah imsak nggak boleh makan, batal puasa lo. Paham nggak? Ada nggak tuh yang begitu? Ribut jadinya. Karena imsak itu artinya menahan. Nah ketika menahan ya subuh, benar-benar nahan. Karena puasa itu artinya imsak, artinya puasa menahan. Ya, imsakun an mubtirin, menahan daripada ya segala yang membatalkan puasa. Yaudah imsak. Kapan waktunya puasa? Mulai terbit fajar shadiq subuh sampai terbenam matahari, itu batasnya. Berarti imsak yang betul itu ya subuh. Nah, adapun kita nih membuat imsak sepertinya itu warning. Ya, hati-hati lo, bentar lagi subuh nih, udah deh jangan makan, stop dulu, udah deh. Yang ngerokok udah stop, matiin. Yang ngopi masih ada setengah gelas, buru-buru sedot deh, habisin gitu. Sikat gigi udah tahan diri 7 menit deh. Tujuannya begitu. Adapun yang masih minum imsak ya nggak apa, nggak jadi batal. Kalau saya, apa yang saya dapat. Ay mu'aggadatin bi'adadin ma'lumin wahya Ramadan. Puasa yang diwajibkan itu udah harinya tertentu, terbatas, dibatasi, bulannya juga hanya tertentu. Puasa yang wajib Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada yang wajib kecuali nazar. Puasa nazar baru jadi wajib pada dirinya. Dan nazar itu sesuatu yang jadi wajib, yang dinazarkan itu sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib. Yang wajib dinazarkan namanya
itu disebut tahsilul hasil. Tahsilul sia-sia. Ya Allah, kalau saya naik pangkat, saya bernazar mau puasa di bulan Ramadan, pale. Lo kagak nazar juga emang udah wajib puasa Ramadan. Paham ya? Sesuatu yang sunnah ketika dinazarkan jadi wajib, bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib nggak perlu nazar. Kalau saya dapat rezeki, saya bernazar mau sholat subuh 5 waktu, emang wajib nggak pakai nazar. Jadi nazar itu sesuatu yang sunnah, yang bisa dinazarkan. Ya, jangan nazarin yang haram, nggak bisa. Auzubillah. Apakah perlu menggunakan kata nazar tuh? Ya, Gaul yang Mu'tamad bilang perlu. Jadi ada kata saya bernazar, aku nazar. Kalau nggak ada kata nazar nggak jatuh nazar. Jatuhnya ajab, cita-cita, suatu niat yang baik. Pengen kalau pengen duit, pengen berangkat haji. Pengen duit, punya duit, pengen sedekah. Ya. Pengen bantu tuh orang-orang yang susah. Itu bukan nazar, niat baik. Tapi kalau dikata nazar tuh, jadi wajib tuh. Kalau aku sembuh dari penyakit, aku mau berpuasa, nazar, itu wajib puasa tuh. Berapa hari disebutnya? Maka sebanyak itulah yang dia wajib puasa. Jangan bernazar sesuatu yang memberatkan diri, jangan. Karena orang yang bernazar itu dengan sesuatu yang memberatkan dirinya, dia nggak bisa kerjain, nanti di akhirat akan ditagih. Jadi nazar yang bisa aja, jangan yang macam-macam, yang itu nggak sanggup. Ya. Saya sembuh, saya mau puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut lagi. Berat. Sebulan aja bocor. Bulan Ramadan bagaimana 3 bulan berturut-turut. Paham ya? Jangan. Puasa aja. Kalau mau sebut 3 hari, jangan bilang berturut-turut. Puasa 3 hari. Jangan bilang berturut. Kalau berturut-turut wajib tuh 1, 2, 3. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga gagal, 0 lagi. Iya dong, kan berturut-turut. Tapi kalau bilang 3 hari aja tanpa berturut-turut, ente boleh pilih. Bulan ini puasa 1, besok 3. Boleh gak nazarnya itu lalu dilaksanakan hari Senin dan Kamis? Boleh, gak apa-apa. Kan ente gak sebut harinya. Boleh. Gak apa-apa. Sekalian ngambil padilah yaumil Isnin wal Khamis. Kan gak nyebut. Kalau sebut ya wajib, jadi Senin, jadi Kamis wajib. Dan ketika nazarnya itu jatuh hari yang diharamkan berpuasa, maka dia nggak boleh puasa. Karena walaupun nazar, nggak boleh dikerjain di waktu yang haram. Seperti ayyamu tasyrik, ya 2 hari raya atau 5 hari yang haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, sama 11, 12, 13 Zulhijjah haram berpuasa. Lebihnya boleh. Di luar yang 5 boleh. Orang mau kata bid'ah kayak terserah. Emang kagak ada larangan. Masuk bulan Rajab, kita puasa Rajab, dibilang hadisnya dhaif, bid'ah lo puasa. Lah, bukan hari yang haram. Puasa boleh kapan aja, betul. Senin, Kamis, tiap bulan ada puasa, nggak apa-apa. Ya. Kalau bulan Rajab masuk biasanya tuh hadis-hadis tentang membid'ahkan puasa muncul. Bulan Sya'ban muncul juga gitu, ya. Udah kawakan mah kita ngadepin yang gitu. Bener ya? Udah sering dapat. Yang penting pegang 5 aja hari yang kita haram puasa. Selebihnya boleh. Ada yang sunnah, ada yang boleh.
kama sayati wa qalla lahu tashilan 'alal mukallafin. Ya, kenapa jumlahnya ditaklil hanya beberapa hari, bulannya hanya Ramadan, di luar Ramadan enggak wajib puasa. Tujuannya apa? Mempermudah atas orang-orang yang taklif. Jadi kita ini orang-orang yang mukallaf namanya, orang-orang yang dibebani hukum. Mukallaf kalau dia nggak sholat dosa. Mukallaf kalau dia nggak puasa Ramadan dosa. Itu mukallaf. Arti mukallaf orang yang sudah terbebani hukum. Ya. Kalau ghair mukallaf orang yang belum dibebani hukum. Mereka yang belum balik. Laki-laki belum balik, ya belum mukallaf namanya. Ya. Orang gila, nggak mukallaf, nggak dibebani hukum. Rufi al-galam namanya. Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka siapa yang di antara kalian hina syuhudih, ketika menyaksikan bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, ya, maridan, dia sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan dia musafir, au musafiran, ya, sabar al-ghazal, baik musafirnya musafir pendek atau musafir panjang. Musafir pendek apa sih? Musafir yang kurang dari 100 km. Ya, musafir pendek itu musafir yang tidak boleh mengqashar sholat. Jamak boleh, gosor nggak boleh. Jamak boleh, qashar nggak boleh. Jadi kalau musafir qashar itu ya cuma jamak doang boleh, gabung sholat doang. Nggak boleh qashar. Tapi kalau udah tawil, itu kemana itu Kalongan tawil tuh, boleh jamak, boleh qashar. Jamak aja, qashar aja boleh, apalagi jamak. Ya. Mana bagus nih jamak, qashar, ya, atau sembahyang tam? Tergantung. Jangan ada perdebatan panjang di situ. Anda menghargai lo ilmu yang Anda dapat, ya, menghargai keringanan Allah. Anda yang lebih afdal, tapi sembahyang sendiri munfarid. Yang tam berjamaah, mana yang afdal? Jamaah. Zuhur tarik asar, atau asar zuhur dia sembahyang qashar 2 rakaat. Yang ini zuhur 4 rakaat, enggak qashar, jamaah. Dia yang afdal. Yang jamaah. Ya. Itu sendirian misal. Ada rombongan pergi 10 sampai di tol mana itu? Cipali. Zuhur, bayang. Udah boleh qashar belum tuh? Udah belum? Udah kan? Qashar ini jamaah. Enggak, kita sembahyang zuhur biasa aja. Qashar udah boleh qashar. Ya tapi kita sembahyang tam aja. Qashar itu pilihan. Tam itu asal. Zuhur asalnya berapa rakaat? Sembahyang zuhur asalnya berapa rakaat? Ya 4. Itu namanya sembahyang tam. Bayang tam namanya. Bayang sempurna ya asalnya zuhur ya 4. Qashar cuman rukhsah saja, merupakan sebuah kebolehan, keringanan. Dia boleh pilih qashar. Ya. Makanya terkadang ada orang yang berdebat mana yang lebih afdal nih, qashar apa jamak, qashar apa tam. Bayang zuhur misalnya 2 rakaat qashar atau 4 saja tam. Bayang tam itu sempurna, bayang sempurna, kembali kepada asalnya 4 rakaat. Ya. Maka kata ulama kalau mau lihat yang afdal yang berjamaah.
Kalau dia qashar berjamaah dan niatnya ngajarin yang belum pernah tahu cara mengqashar sholat dan memberi informasi bahwa orang yang musafir tawil itu boleh hukumnya mengqashar sholat, maka dia afdal. Jadi niatnya begitu. Boleh satu berjamaah, kedua menginformasikan, mengajarkan kepada orang bahwa orang yang sudah musafir dalam jarak yang jauh lebih dari 100 berapa meter gitu ya, kilometer, boleh mengqashar sholat, maka itu afdal. Dari sisi mana? Satu dari sisi berjamaah, kedua dari sisi ilmu yang dia kasih tahu. Begitu. Bukan sendirian ente merasa lebih afdal. Amin. Ini jelas kan nih? Jelas ya? Pikirnya jelas. Oh jelas. Enggak kira ente begini-gini. Waman kana minkum maridan, orang sakit masuk bulan Ramadan, au ala safarin, atau lagi musafir, wa ajhadahu shaum, wa ajhadahu shaumu, dan puasa membuat dia jadi sulit, lelah, letih, ya, fil halain, pada dua hal tadi, dua keadaan, sakit, puasa berat, musafir, puasa juga jadi juhdan, jadi berat, jadi letih, jadi apa. Maka yang keadaan dua ini boleh buka, boleh buka. Kalau antum buka semata-mata sakit kagak, musafir kagak, ente buka puasa, haram hukumnya. Tarkan kodok Ustaz, ente kodok setahun belum tentu bisa nebus yang satu. Karena nggak ada uzur. Semalam lupa sahur, kagak niat, wajib ente puasa. Tapi kagak sah, wajib qadha. Puasanya wajib, tapi wajib karena nggak niat. Niat Ustaz, tapi kagak nyaur, apa lagi itu niat? Kan wajibnya niat, sahurnya sunnah. Wih bagus. Iya biasanya karena niat puasa itu jatuhnya azam, bukan niat yang sesungguhnya. Kalau niat yang sesungguhnya muqtarinan bi fi'lih, bareng sama kerjaan. Kayak sholat tuh niat, Allah, waktu takbir Allah, itu niat bareng. Niat sama kerjaan bah. Kalau puasa kagak bisa, niat bareng-bareng puasa kagak bisa. Lu nungguin subuh. Hah? Subuh 1 menit lagi nih, subuh 1 menit. Saya niat puasa dulu, kagak bisa. Susah ngedapetin waktu, mulainya bareng main niat susah. Makanya diduluin. Niat puasa jatuhnya azam jadi. Boleh. Kita habis sekolah aja nih, habis buka puasa, maghrib, kemudian langsung deh, wah itu sauma godin anda deh, boleh nggak perlu nungguin tarawih malam, jangan niat, paham ya? Jangan subuh niatnya guys, udah sholat subuh baru niat, wah itu sauma godin. Jadi orang kalau dia nggak niat puasa, maka tetap wajib nahan daripada makan dan minum sepanjang waktu puasa, wajib. Jangan mentang-mentang kagak puasa, nggak niat kemudian nggak puasa, padahal nggak uzur sakit, nggak uzur musafir, makan di kamar Ustaz nggak ada yang lihat, tetap inti haram. Apalagi makannya di jalanan, udah haram juga, dilaknat tuh. Kalau malaikat dilepasin sama Allah buat nabok, pada tabokin, pada suwing tuh. Yang di warteg-warteg siang-siang tuh kurang ajar pejajaran. Rokok Islam, puasa. Dipikir udah serem tuh. Tapi wajib qadha kan dengannya. Dua orang saja nih keadaan yang boleh nih.
boleh nggak puasa? Atau lagi puasa capek buka. Yang abdal kalau masih bisa nahan dan nggak bahaya buat diri, puasa. Ini musafir nih, masih kuat, abdalnya puasa. Kenapa? Karena barangkali ente nggak punya waktu buat qadha. Paham nggak? Oh, musafir enak nih, gue boleh nggak puasa, emang ayatnya ada. Nggak bisa qadha di luar Ramadan. Karena orang puasa Ramadan yang biasa puasa rame-rame bareng-bareng enak gak? Enak, iran sendirian. Berat orang makan kita puasa. Mendingan rame-rame puasa bareng-bareng ya. Itu keluar kampung orang pada puasa. Enak gak? Ringan, sendirian qadha berat. Dan belum tentu umur kita sampai untuk mengqadha itu. Makanya dikatakan di sini sakit yang menyebabkan berat baginya berpuasa. Berarti sakit yang keras. Kalau cuma pilek-pilek ya, jangan nggak puasa. Ya. Kalau udah muntah-muntah lemah, nah, boleh itu. Tapi kalau kuat terusin puasa lebih bagus. Cuman kalau ente puasa bakalan mati, kata dokter, bapak puasa mati nih. Ini dokter yang dipercaya. Karena lambungnya udah apa itu? Udah apa? Kronis. Dia nggak boleh puasa. Maka jangan puasa. Abdolnya jangan puasa. Kodoknya kapan? Ntar kalau udah baik. Itu sakit yang berkepanjangan, nggak ada harapan sembuh, maka bayar mut saja. Itu dia. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nggak bisa puasa, nggak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia bayar aja deh. Setiap hari bayar apa itu? Ya, fidyah 1 mud. Tapi sakit yang ada harapan sembuh, maka wajib qadha. Kalau sakit aja begitu, apalagi musafir. Wallahu a'lam. Allah kita lanjutin lagi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزى الله عنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله